Singgah-singgah kala singgah, tan suminggah durga kala sumingkir. Inilah Kiblat Papat kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Baik, warga Papat, hari ini kita semua mendengar kabar duka cita mendalam terjadi di dunia penerbangan internasional. Tepatnya kemarin pada tanggal 12 Juni 2025 di Bandara Ahmed Abad, India, pesawat Air India Boeing 787 dengan nomor penerbangan EI 171. Ternyata pesawat ini mengalami kecelakaan naas. Baru saja terbang atau take off 30 detik atau dengan ketinggian baru mencapai 600 meter. Namun ternyata untuk sementara berdasarkan dari para pengamat penerbangan dinyatakan lost engine atau kehilangan daya atau kehilangan power. Karena terlihat juga dari beberapa saksi atau video yang terlihat di media bahwa pesawat ini baru saja beberapa detik take off kemudian terlihat kobaran api dan ledakan yang besar lalu jatuh menghantam perumahan yang ada di sekitar Bandara Ahmed Abad. Kemudian tidak sampai di situ, pesawat ini pun menghantam asrama mahasiswa kedokteran, lalu menghantam satu rumah sakit yang berada di depan asrama tersebut. Dan di sini belum terhitung juga oleh pihak India berapa jumlah yang menjadi korban luka dan juga korban meninggal. Karena sementara data dari korban meninggal sebanyak 242 orang ini adalah dari korban dari penumpang pesawat Air India ini sendiri. Dan tentunya ini akan semakin bertambah nantinya setelah data-data dikumpulkan. Kemudian di sini ada satu peristiwa yang di luar nalar. Ada satu mujizat terjadi karena di antara korban meninggal ini ada satu orang penumpang yang selamat. Dia adalah penumpang dengan nomor kursi 11A bernama Viswas Kumar Rames atau Rames. Rames ini sendiri kalau kita lihat di media atau wawancara dari media India ketika Rames berada di rumah sakit, Rames menceritakan dengan penuh kesadaran karena dia tidak mengalami luka berat. Dia hanya berdarah atau luka-luka ringan di tubuhnya dan dia tidak mengalami pingsan dan cedera parah. Inilah satu mujizat yang luar biasa terjadi pada Rames ini. Ketika diwawancara pun dalam kondisi sadar di rumah sakit, Rames ini menceritakan kejadian yang dia lihat ketika baru beberapa detik pesawat ini take off. Dia melihat ada ledakan dan kobaran api seketika besar sekali di dalam kabin pesawat yang kemudian secara cepat pesawat ini menukik dan dia merasakan menghantam benturan keras, yaitu ternyata perumahan yang ada di bawah di sekitar dari bandara tersebut. Lalu Rames ini melihat karena posisinya di 11A ini persis berada di sebelah pintu darurat. Nah, inilah suatu mujizat. Dia melihat pintu ini sudah pecah, sudah hancur, dan dia melihat sendiri dengan mata kepalanya pesawat ini terbelah beberapa bagian dan tidak ada bentuknya lagi. Dia melihat kobaran api di mana-mana, namun dia melihat ada pintu yang terbuka, pintu darurat ini hancur, dan dia keluar dengan sadarnya melewati puing-puing dan juga melewati bara api tersebut. Nah, dari rekaman video juga terlihat bahwa ketika masyarakat mulai menghampiri untuk memberi pertolongan dan ambulan, kemudian juga pemadam kebakaran datang, ada video yang memang memperlihatkan satu orang menggunakan kaos putih, kemudian berdarah-darah keluar dari kobaran-kobaran api dan puing-puing pesawat. Dia adalah Rames. Nah, inilah mujizat besar terjadi pada seseorang, ya bisa saja kapan saja dan kepada siapa saja. Di sini saya sebagai seorang spiritual, saya melihat memang dari video barusan saya melihat bagaimana ia keluar dari kobaran api dengan sadarnya tanpa dibopong, tanpa dibantu oleh siapapun. Ini adalah hal yang sangat mustahil. Ya, pesawat dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam menghantam daratan dengan kecepatan dan kobaran api dan ledakan. Ini adalah miracle, ini adalah keajaiban Tuhan yang harus kita akui. Dan juga saya melihat
ada selubung seperti Babel yang menyelubunginya. Ini adalah kalau dalam spiritual disebut benteng pertahanan, karena satu saya melihat di sini auranya dia putih putih karena menunjukkan imannya begitu besar. Dia sosok seorang yang baik hati, banyak melakukan amal, banyak melakukan kebaikan-kebaikan hidup. Inilah yang menjadi Babel pelindung dirinya. Tubuhnya ditutupi, diselubungi, dikuasai oleh atau dapat perlindungan dari malaikat penjaganya. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, ini adalah satu kesaksian bagi masyarakat dunia untuk menyadarkan kita dalam spiritual bahwa dimanapun kita berada, nyawa kita ini bisa hilang dalam hitungan sepersekian detik jika Tuhan berkehendak. Namun apapun peristiwa itu terjadi, naas yang mematikan, namun jika mujizat itu, jika perlindungan itu masih ada, maka kita akan bisa melihat satu sosok seperti Rames ini. Lalu jika kita lihat di angka 11A, angka 11A ini adalah kalau dalam spiritual adalah angka malaikat. Atau jika kita lihat juga dalam bahasa Jawa sendiri 11 ini adalah sawelasan. Sawelasan sendiri yang berarti kasih sayang. Artinya juga di sini mengisyaratkan bahwa angka 11 ini sendiri adalah angka malaikat, angka yang mengisyaratkan siapa yang duduk di kursi ini mendapatkan belas asih, dapat pertolongan, dapat perlindungan, dapat kasih sayang dari semesta, dari Tuhan, dari Allah, dari malaikat penjaganya. Inilah mujizat besar yang terjadi pada seorang Rames pada saat terjadi kecelakaan naas ini. Lalu juga angka 11 ini juga mengisyaratkan terbangkitnya spiritual seseorang. Saya melihat di sini setelah ini seorang Rames ini akan lebih dalam kegiatan spiritual. Dia akan banyak memberikan kesaksian-kesaksian hidup. Dia akan menjadi seorang, mungkin kalau di India beragama Hindu, atau dia walaupun dia di sini warga negara London, Inggris, mungkin dia akan lebih nanti akan menjadi seorang yang menyebarkan tentang kebaikan atau mujizat hidup. Inilah yang saya lihat ke depan. Dia akan bisa menjadi seorang yang menyebarkan tentang kebaikan atau sebagai seorang spiritualis lebih tepatnya ke depannya. Karena pengalaman dia kali ini adalah suatu hal atau suatu guru bagi dirinya sendiri dan bagi kita semua tentunya ketika dimanapun kita berada, kita harus menyadari bahwa maut itu bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, dalam hitungan sepersekian detik. Inilah ketika yang namanya hukum karma itu ada, kalau di dalam spiritual atau kalau di dalam agama kita tidak boleh melupakan ibadah. Karena hanya ibadahlah yang akan menyelamatkan kita semua ketika berada di dalam suka maupun di dalam duka. Bisa saja terjadi seperti yang terjadi dalam penerbangan ini. Tujuan dari penerbangan ini tentunya para penumpang adalah untuk berkunjung ke London, Inggris sana. Ada yang mau bekerja, ada yang memang untuk kembali bertemu dengan keluarganya, atau bahkan saya melihat dalam suatu berita bahwa ada seseorang ayah di sini yang datang menjemput keluarga besar anak dan istrinya dari India setelah lama melakukan hubungan LDR karena suaminya ini bekerja di London, dan ketika dalam kecelakaan naas ini adalah untuk membawa keluarga besar anak dan istrinya hijrah pindah ke London, Inggris. Tapi ternyata mereka tidak akan pernah tinggal di Inggris karena nyawa mereka pun harus ikut menjadi korban dalam kecelakaan pesawat naas tersebut. Baik, saya pribadi Yesi Dayak beserta tim dari Kiblat Papat, kami mengucapkan duka cita yang mendalam kepada Air India, kepada negara India, dan kepada penerbangan internasional atas peristiwa naas ini. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan, dan seluruh korban yang meninggal mendapat tempat yang layak, tempat terbaik di alamnya sana. Terima kasih, saya Yesi Dayak. Sampai bertemu kembali di channel Kiblat Papat yang akan datang. Salam.